Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat-sehat saja. Kita lanjutkan materi kita tentang ini aplikasi sederhana pustaka. Kemarin sudah sampai session. Nah, selanjutnya kita lanjutkan dengan keamanan yang lainnya. Namun sebelumnya saya buka dulu aplikasinya, text editor, perpustakaan. Oke, buka. Nah, kemarin itu session itu sudah kita buat dengan memeriksa apakah variabel session dengan nama login ini berisi atau tidak, kosong atau berisi gitu ya. Nah, kalau dia kosong, empty, maka halaman akan dipindahkan ke login.php. Oke, ini kan belum bisa. Kalau kita buka di sini addressnya index.php, dia akan diarahkan ke file login. Namun ada juga yang iseng langsung dia ke lab anggota.php. Nah, itu bisa kelihatan, bisa delete, bisa update. Nah, ini sangat berbahaya sekali nih. Oleh karena itu, materi selanjutnya kita akan melakukan blok terhadap akses yang langsung ke terhadap file ini. Nah, untuk membuat ini kita ada dua cara. Yang pertama dengan membuat konstanta di file index, dan di halaman lain itu akan dicek. Cara kedua bisa menggunakan htaccess. Nah, oleh karena itu saya akan buatkan cara kedua dulu dengan membuat file di sini dengan nama .htaccess. Jadi pakai titik ya di sini. Ada titik, kemudian htaccess, enter. Nah, htaccess ini berisi sebuah script di mana file math itu akan di blok dengan nama extension php. Nah, seperti ini, file math. Kemudian ordernya order allow, kemudian Denny, lalu kemudian Denny from all, berarti dia menolak semua akses ya. Denny ini ditolak semua file akses. Nah, ini ditutup, setelah dibuka ditutup file math dengan membuat ini garis miring. Nah, berarti ini buka, kemudian yang ini tutup. Ordernya bisa allow, bisa Denny. Allow itu mengizinkan, Denny menolak. Nah, eksekusinya adalah menolak semua file. Coba kita jalankan terlebih dahulu apa yang terjadi di sini. Nah, ini internal server error, berarti ini sudah ditolak. Kalau misalnya kita buka index PHP, itu juga ditolak. Nah, inilah fungsi dari .htaccess. Nah, setelah semuanya ditolak,
kita izinkan beberapa file saja yang kita izinkan. Jadi ini di copy, kemudian paste di bawahnya. Nah, ini kan tadi file match, kemudian yang kita izinkan apa saja. Nah, tentu di sini yang kita izinkan adalah file yang pertama login ya. Login itu bisa dari 0 sampai dengan 9. Oke, kemudian ada tanda-tanya. Ini boleh diizinkan dengan extension PHP. Lalu kemudian setelah login tentu ya ada dua file yang kita izinkan di sini. Yang pertama adalah index, yang kedua adalah login. Ada index, ada login. Ini index PHP ya. Ini index PHP diizinkan. Ini bukan Denny lagi, tapi allow. Kita buat aja allow from all. Jadi sesuai yang ini. Nah, coba kita tes lagi. Mulai kita membuat langsung lab anggota PHP. Nah, ini masih ditolak internal server. Lalu kemudian kita akan ke index PHP. Index PHP juga ditolak. Ini berarti ada yang salah di script kita. Ada yang salahnya itu terdapat di sini. Ini bukan file, tapi ada S-nya, files. Ada files, ini juga files, ini juga files. Jadi files match gitu ya. Oke, coba kita tes lagi index. Oh, kita lihat di sini HT aksesnya sudah terbuat file match. Oh iya, ini sama ya, login dan index. Oh, ini kenapa begini? Ini salah, jangan begini, jangan ditutup dulu. Dikasih dia apa namanya nih. Coba kita tes lagi, karena tutupnya ada di sini, seharusnya di ujung ya tutupnya. Oke, nah itu sudah jalan. Login, kalau kita buka index PHP, dia langsung dialihkan ke halaman login. Kalau kita belum login, langsung buka lab anggota, forbidden access. Jadi tidak bisa mengakses langsung. Kemudian ada file buku .php juga tidak bisa. Jadi semua file yang ada di dalam ini, misalnya ada latihan, misalnya latihan PHP misalnya, latihan .php, dia tidak bisa dibuka, akses langsung tidak diizinkan. Nah, itu perintah yang ini tadi, file match, dengan membuat file .htaccess di root directory perpustakaannya. Ini langkah cara pertama bisa dilakukan dengan membuat .htaccess. Kemudian kita lanjut cara kedua. Oke, cara kedua ini saya hapus lagi. Filenya kita hapus, delete.
remove to recycle. Coba kita tes latihan. Nah, itu sudah mau. Kemudian lap anggota. Nah, sudah hilang titik HT aksesnya, baru dia agak aman sedikit. Kita lanjut cara kedua dengan memberikan nilai konstanta di file indeksnya. Jadi sini ada file index, kita berikan nilai konstanta di situ ya. Dengan cara di bawah ini. Ini adalah file login. Jika kosong, dia akan balik ke halaman login. Nah, di bawah ini setelah kurung kurawal ditambahkan define. Di situ ada define. Define-nya kita buat sebuah variabel pustaka. Kemudian dengan diisi dengan nilai konstanta, misalnya 1. Oke. Nah, ini sudah kita definisikan sebuah konstanta. Oke, nah kemudian misalnya di lab anggota, tentu kita cek lagi. Kita cek. Ini kita kalau dikasih define, kalau kita buka indeks PHP, dia masih ke halaman login ya. Login, sedangkan akses ke lab anggota masih bisa. Kita lihat di lab anggota, kita buat kondisi if, kita periksa define tadi, defined-nya apa? Tadi adalah pustaka. Nah, ini dia define pustaka. Apa yang harus dilakukan ya, header location. Nah, jika tidak ada ini variabel pustaka, maka kita alihkan halaman header location. Header locationnya ke mana? Index titik PHP. Nah, seperti itu. Jadi dia memeriksa dulu konstanta dari file index tadi. Yang ini, dia akan memeriksa. Oke, coba kita lihat apakah berhasil. Ini lab anggota, saya refresh, dia kembali ke indeks PHP. Coba kita lakukan login, kita lihat anggota, dia masih sudah oke. Jadi walaupun dia sudah login, namun kita langsung ke lab anggota, dia tidak bisa langsung. Dia kembali lagi ke indeks PHP. Jadi membatasi akses langsung ke dalam file yang ada di sini. Seperti tadi juga. Nah, cuman setiap file itu harus diberi yang ini. Setiap file. Ini saya copy. Misalnya tadi di sini ada buku PHP. Nah, ini kalau misalnya langsung ke buku PHP masih bisa. Buku.php. Karena belum diperiksa, define-nya belum diperiksa. Kalau kita buku, berarti di sini harus kita juga kasih define. Coba kita lihat. Nah, dia kembali ke indeks. Jadi
semua aplikasi harus melalui indeks, tidak boleh akses langsung ke file. Mungkin itu saja materi singkat dari saya untuk membatasi akses langsung ke dalam file selain indeks. Oke, untuk nanti ujian akhir semester mungkin ya kita melanjutkan program ini juga dengan cara melengkapi yang belum. Misalnya di sini ini update sudah, kemudian juga anggota sudah, data buku sudah, transaksi belum nih, belum ada update, berarti nanti ditambahkan update-nya. Kemudian satu lagi di sini ada manajemen user. Manajemen user nanti kemarin kita sudah buat tabel user, cuman di sistem ini belum ada menambah, menghapus dan mengupdate user. Nah, itu ditambahkan untuk ujian akhir semester nanti. Ini secara sederhana saja, karena untuk pemula tidak perlu yang rumit-rumit, yang dari sederhana terlebih dahulu. Oke, mungkin itu saja materi dari saya. Jangan lupa subscribe, like, and comment, serta share. Sampai jumpa lagi pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.